syaratnya harus diperbaiki sistem pengadministrasian dibandingkan teks amnesti tahun 2016 yang lalu. Kemudian sosialisasi diperbaiki, juga aturan-aturan yang berkaitan dengan implementasi teks amnesti itu harus lebih simpel, lebih sederhana, dan bisa diimplementasikan. Masih bersama saya di Economic Challenges. Saya ke Pak Yon. Pak Yon, tadi Anda sudah mendengar masukan dari pengusaha dan juga komentar dari ekonom bahwa bagaimana kemudian wacana ini atau rencana pemerintah ini tidak kemudian membebani dunia usaha dan ekonomi kita. Sangat setuju Mbak Kiki. Jadi betul bahwa memang sekarang malah kalau kita sampaikan Mbak Kiki, pajak tidak lagi menjadi salah satunya instrumen untuk penerimaan saja. Kalau kita lihat misalnya kemarin di Undang-Undang Cipta Kerja misalnya, kita ada klaster perpajakan justru sebenarnya adalah untuk mendorong investasi dan pertumbuhan. Tentu juga kita akan tetap konsisten ke arah sana. Dan saya betul tadi ada masukan dari Pak Misbakun, Bu Henry dan Pak Aryadi Sukamdhani, tentu ini akan beberapa poin nanti akan menjadi catatan bagi Kiki. Yang pertama timing tentunya. Timingnya tentu akan menjadi sangat penting kapan ini nanti akan kita implementasikan. Sekarang kita bahas, kita diskusikan nanti dengan yang terhormat nanti dengan anggota DPR. Kemudian nanti masalah timing tentu akan kita diskusikan kapan gitu. Apalagi kalau kita lihat perkembangan terakhir misalnya perkembangan terakhir 2 minggu ini dengan kasus yang semakin melonjak. Tentunya kita juga tidak ingin seperti tadi Pak Arya disampaikan, kita ingin ada reform tetapi juga tentu tidak ingin merusak tanda kutip arah pertumbuhan yang sudah baik. Kalau kita lihat sebenarnya sampai dengan sampai semester 1 kemarin, sebenarnya sudah disampaikan Pak Aryadi tadi Mbak Kiki, dari segi penerimaan pajak sudah menunjukkan tanda-tanda perbaikan yang sangat signifikan. Penerimaan pajak sudah tumbuh kemarin sampai semester 1 di angka 4,8%, hampir 5%. Dibandingkan dengan tahun lalu periode yang sama minus 12%. Artinya kita on the right track. Ya kan? Perbaikan administrasi dan kemudian tetapi memang masih ada tantangan di depan yang tadi yang disampaikan. Bahwa kita memang melihat masih banyak peluang, ada peluang lah yang bisa kita optimalkan untuk lebih mencapai tax ratio kita sehingga kalau bahasanya di luar itu lebih mencapai sustainability fiskalnya, fiskal sustainability. Karena di luar kalau tax ratio kita nggak nyampe 15% dianggap kita belum bisa survive lah gitu ya. Nah memang kita ke arah sana dan memang untuk itulah maka kemudian kembali ke RUU KUP tadi tidak semata-mata kita mendorong hanya satu saja penerimaan, tetapi juga kita berupaya untuk mencapai tujuan-tujuan yang lain. Baik, saya ke Pak Misbakun. Memang ditujukan untuk mengoptimalkan penerimaan. Seperti misalnya salah satu tadi PPN, tentu kenaikan tarif otomatis tentu akan meningkatkan penerimaan. Nah, kemudian dampaknya tentu tadi Bu Henry Sapardi sampaikan, hati-hati juga loh dampaknya kan gitu ya. Nah itu juga sudah kita hitung-hitung dan kita timbang-timbang. Pilihan kan instrumen kebijakannya banyak. Mungkin bisa saja terjadi bahwa kemudian hasil prosid yang kita dapat kalau kita tambahkan dari hasil reformasi ini kemudian kita kembalikan ke masyarakat dalam bentuk yang lain. Pak Yon. Contoh yang paling sederhana aja Mbak Kiki misalnya saya sampaikan. Pendidikan itu adalah salah satu sektor yang memang sangat heavy dibantu negara tanda kutip. Itu kita mengeluarkan hampir 500 triliun untuk pendidikan. Sementara kalau kita lihat dari sisi pajaknya yang kita kumpulkan itu hanya 3 triliun. Artinya kita tidak memajak di sektor ini, tetapi kita memberikan lebih banyak. Kesehatan, baik Pak Yon. Pangan, itu memang sektor-sektor yang memang harus kita dorong dan bantu kan gitu ya, karena memang melibatkan banyak masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Saya ke Pak Misbakun dulu. Pak Misbakun, sudah sejauh mana pembahasan dengan DPR Pak Misbakun, dan sebagai wakil rakyat apakah wacana ini tepat dilaksanakan pada saat-saat pandemi seperti saat ini? Saat ini panja sudah dibentuk dan rapat-rapat panja sudah berjalan dalam minggu lalu dan minggu hari ini. Tadi seharian kita juga rapat panja, masukan, masih sifatnya masukan, masih RDPU dengan para pakar, para akademisi, dan para mantan dirjen pajak. Dan menarik ini, apa yang disampaikan oleh beberapa narasumber termasuk dari tax center dari beberapa universitas kita dengarkan, dan pandangannya beragam, termasuk dari beberapa mantan dirjen. Ada dirjen yang pada saat menjabat
itu tidak mencapai penerimaannya, ada yang dirjen kita undang dalam masa sebagai dirjen itu tercapai penerimaannya. Lah, ini kan perlu diungkapkan bahwa ada fase dengan undang-undang yang sama, dengan peraturan yang sama, dengan Hasilnya instrumen berbeda. yang sama. Ada dirjen yang pernah mencapai, yaitu periode 2001 sampai 2005, tapi kemudian setelah itu tidak pernah tercapai kembali. Nah, ini ada apa? Nah, sementara kita berbicara seakan-akan bahwa kita sedang melakukan reformasi dan restrukturisasi. Dulu dengan instrumen yang sama tercapai. Nah, ini yang juga menjadi pertanyaan kita dan kita tanyakan. Kemudian, kalau kemudian ditanyakan kepada saya mengenai apakah momentum ini, lah ini nanti kita akan bicarakan dengan pemerintah. Pembicaraan kita dengan pemerintah ini kan pemerintah selalu menyampaikan bahwa kita ingin membahas sekarang, nanti implementasinya kapan. Lah ini kan nanti akan diputuskan secara politik. Diputuskan secara politik pada saat nanti mungkin masa sidangnya akan datang, karena sekarang DPR sudah memasuki akhir-akhir masa sidang, baru mengawali masa sidang akan depan itu di bulan Agustus pertengahan. Kita dengarkan nota keuangan APBN 2022 dan sebagainya dari Bapak Presiden, dan setelah itu kita baru masuk masa sidang berikutnya. Lah, kalau masalah momentum, ini kan juga menjadi pertanyaan bagi kita. Apakah tepat kita mempunyai momentum ini? Karena apa? Karena dengan situasi pandemi seperti ini, kemudian ingat, 1 tahun kita mengalami pandemi, klasifikasi Indonesia sudah mengalami penurunan dari negara penghasilan menengah ke atas, turun menjadi negara dengan penghasilan menengah ke bawah. Hanya dalam 1 tahun. Tingkat kemiskinan kita juga rentan, peningkatan pengangguran juga mengalami situasi yang apa. Momentum dan implementasi ini menjadi sangat penting. Jangan sampai kemudian pada saat kita menerapkan ini semua bukan justru meningkatkan situasi penerimaan, tetapi justru kita menghadapi situasi yang lebih dalam lagi. Pak, salah satu poinnya adalah itu ya, peningkatan kepatuhan wajib pajak atau mirip tax amnesty. Apakah itu sejalan dengan pemikiran Anda tadi untuk bagaimana ke depan bisa terus meningkat? Karena kan sebenarnya tax amnesty itu kan sebenarnya untuk penerimaan saat ini ya Pak ya, tapi sebenarnya menjeopardize potensi penerimaan pemerintah di masa yang akan datang. Menurut Jadi Anda gini, tadi Pak Yon sebagai staf ahli Menteri Keuangan menyampaikan sendiri bahwa ini bukan tax amnesty, tetapi adalah program pemerintah untuk membuka window mengenai peningkatan kepatuhan. Jadi kalau menurut saya bedanya apa Pak? Karena begini, kalau tax amnesty dengan apa yang menjadi konsep pemerintah di dalam undang-undang ini sangat berbeda. Kalau tax amnesty kan sederhana, tarifnya kecil, orang dikenakan uang tebusan. Kalau sekarang itu banyak prasyaratnya, periodisasinya. Tapi ini juga sukarela ya Pak ya? Ya, voluntary, Pak, semuanya kan voluntary. waktu itu kan ada automatic exchange of information. Sebenarnya Dirjen Pajak sudah harus punya list of nama daripada untuk itulah sukarela. yang menjadi pertanyaan kita. Sebenarnya tax amnesty jilid 1 itu harusnya menjadi basis pajak yang kuat bagi pemerintah untuk kemudian melakukan langkah-langkah berikutnya. Setelah tax amnesty itu kan sebenarnya langkah berikutnya ada law enforcement. Tetapi kemudian law enforcement ini kan tidak berjalan. Karena apa? Karena kemudian apa yang terjadi bukan basis pajak yang makin melebar, tetapi kemudian ada situasi-situasi tidak dimanfaatkannya data-data tax amnesty ini. Saya nggak tahu. Kemudian pemerintah kenapa sampai sekarang Direktorat Jenderal Pajak masih bicara tentang membangun basis pajak. Nah inilah yang menjadi pertanyaan kita. Datanya sudah diberikan, kok kemudian masih bicaranya membangun basis pajak? Baik. Itu. Baik, kita akan kembali setelah yang satu ini.